Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin, semoga Anda senantiasa dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di akhir bulan Ramadan. Ada beberapa catatan sebagai renungan buat kita semuanya. Dengan akan berakhirnya bulan Ramadan, yang pertama, giatkan muhasabah. Giatkan Anda melakukan introspeksi. Karena sungguhnya seluruh waktu yang kita miliki hakikatnya adalah modal perdagangan kita. Amal saleh yang kita lakukan adalah barang jualan kita. Dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang siap membeli dengan harga yang sangat mahal. Dengan keuntungan asyrah 10 kali lipat. Ila sab'imi'atin dhi'fin sampai 700 kali lipat. Ila at'afin katsirah sampai lipatan yang tidak terhingga. Bulan Ramadan ini dagangan kita yang sangat istimewa adalah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, qiraatul Quran di setiap waktu, infak dan sedekah, memberikan iftar kepada shaimin. Dan juga jangan lewatkan pula duduk ba'da subuh sampai waktu syuruk. Ditunggu sebentar lalu salat 2 rakaat akan mendapatkan haji yang umrah dan haji yang tamah sempurna. Ini barang dagang kita yang keuntungannya besar. Pertanyaannya, apa yang telah Anda lakukan? Ada 2 hal yang mesti kita koreksi, kita introspeksi. Pertama berkaitan dengan kuantitas. Sana itu bisa kita perbanyak jumlahnya. Semisal qiraatul Quran. Berapa kuantitas kita dalam membaca Al-Quranul Karim? Sudah berapa kali Anda khatam Quran? Atau sudah sampai di mana Anda baca Quran? Hendaknya diperhatikan. Demikian pula infak dan sedekah kita. Sudah berapa yang Anda lakukan di bulan Ramadan ini? Seandainya Anda masih lambat, belum banyak, segeralah. Jangan ditunda-tunda. Sebelum kehabisan waktu masa Ramadan, yang begitu kita selesai Ramadan, nilainya tentu akan berbeda dengan ketika di bulan Ramadan. Yang kedua, yang perlu kita muhasabah berkaitan dengan kualitas amal kita. Apakah amal kita amal yang berkualitas? Amal yang memungkinkan diterima oleh Allah Ta'ala dan berkualitas tinggi. Seandainya kita bicara tentang syarat diterimanya amal, ikhlas dan ittiba, coba perhatikan. Seberapa nilai keikhlasan Anda dan ittiba Anda dalam setiap amal Anda. Demikian pula berkaitan dengan kualitas hati Anda saat kita beramal. Yang amal kita ini ditentukan kualitasnya dengan kualitas hati kita. Seorang ulama mengatakan, al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu memiliki nilai tingkatan yang bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kadar tingkatan apa yang ada dalam hati kita. Khusyuknya kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah, harapnya kita kepada Allah, rasa tawakalnya kita kepada Allah, dan seterusnya. Seberapa kualitas yang ada yang mengiringi amal kita dalam hati ini.
Ini akan menentukan kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan lupa Anda mengoreksi, muhasabah, introspeksi, karena ini sangat menentukan nasib kita kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada bekal utama kecuali takwa. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguhnya bekal terbaik bagi Anda adalah takwa. Maka cek ulang bekal Anda. Jangan sampai waktunya kita buka untuk kita butuhkan, ternyata itu sampah-sampah yang tidak berguna. Tapi pastikan amal Anda amal yang baik, yang memungkinkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, yang hatinya punya rasa pengagungan kepada Allah, yang hatinya punya harapan tentang kampung akhirat, bertakwalah Anda kepada Allah dan perhatikan amal Anda yang lalu untuk hari esok, hari setelah Anda menghadap Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah zat yang mengetahui tentang setiap amal perbuatan Anda. Introspeksi amal Anda. Yang kedua, renungan kedua, bahwa di akhir Ramadan ibaratnya merupakan finalnya sebuah perlombaan. Dan amal kita akan ditentukan dengan nasibnya itu. Nasib amal kita ditentukan dengan bagaimana akhir daripada amalan tersebut. Allah menamai kita para pelomba. Sabiqu nabi, orang-orang yang kanu yusariuna fil khairat. Mereka yang sangat bersegera dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam rangka untuk meraih keuntungan akhirat, hendaklah kalian tanafus, berlomba. Kita para pelomba. Sabiqum bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Pelomba ketika hampir mencapai garis finish, maka dia all out. Dia akan kerahkan semuanya. Dia berusaha untuk menjadi sang juara. Sehingga di akhir waktu yang dia miliki, dia kerahkan totalitas. Demikian pula kehidupan kita seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan nasibnya dengan yang terakhir. Targetkan Ramadan Anda husnul khatimah. Artinya akhir Ramadan itu betul-betul Anda puas, merasa banyak, merasa berkualitas, merasa memaksimalkan. Jangan menyesal ketika telah selesai Ramadan. Yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-asr al-awakhir min Ramadan. Nabi ketika telah masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zaruh, mengencangkan sarungnya, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Mengencangkan sarung, kata para ulama, memiliki dua makna. Makna yang pertama, yaitu Nabi mujahadah, bersungguh-sungguh. Kesungguhannya melebihi 20 hari pertama Ramadan. Padahal Ramadan telah sungguh-sungguh dibandingkan dengan di luar Ramadan. Tapi di 10 yang terakhir, Nabi mengerahkan kesungguhan yang lebih besar. Yang kedua, menjauhi istri-istrinya. Karena ingin konsen untuk ibadah. Sehingga kembalinya juga dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah. Nabi hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, qiraatul Quran. Menghidupkan malam dengan amal-amal taqarruban ilallah. Menjadikan dia memperbanyak waktu bangunnya
untuk menghidupkan malam dengan amal-amal ibadah. Mengurangi waktu tidurnya, sehingga benar-benar malam itu hidup. Membangunkan istrinya sebagai tanda perhatian pada keluarga. Jangan sampai terlewat. Karena 10 malam terakhir itulah letaknya Lailatul Qadar. Yang malam itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Setara dengan 83 tahun 4 bulan. Sehingga saat Anda mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali, Anda berarti memiliki amal senilai 830 tahun 40 bulan. Seandainya Anda mendapatkan 20 kali, seperti orang punya umur ribuan tahun, 1600 tahun lebih. Tapi yang kita lihat 10 akhir banyak orang mereka tambah dan tambah melempem, tambah kendor. Hendaknya kita kencangkan semangat kita di 10 akhir bulan Ramadan. Caranya satu, bermintalah Anda pedagang, mental pedagang. Yang kita dinamai Allah para pedagang akhirat. Yang orientasinya mengeruk keuntungan sebanyak-banyak kampung akhirat. Bagaimana dia mendapatkan untung besar. Para pedagang mentalnya itu, dia pandai menangkap peluang. Peluang waktu, peluang tempat, posisi. Dia bisa mengolah perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Ini pedagang. Jadilah pedagang akhirat yang sukses. Yang berpikirnya keuntungan akhirat. Yang kedua, renungkan umur kita pendek. Belum tentu tahun depan kita mendapatkan Ramadan. Maka resep Nabi untuk menggapai amal berkualitas, salli salatam wadi. Salatlah Anda seperti orang akan mau mati. Seperti orang mereka terakhir mempersiapkan amal ini. Sehingga tidak lagi kesempatan lagi setelah ini. Maka dia akan persiapkan yang terbaik. Maka demikian pula ketika kita mensikapi Ramadan ini. Seakan Ramadan yang terakhir, Anda akan maksimal. Anda betul-betul akan bergairah. Akan berusaha untuk menjadikan yang terbaik. Jangan sampai kelewat atau jangan sampai dia mengecewakan. Karena belum tentu tahun depan dia masih punya kesempatan lagi. Yang ketiga, jangan lupa Anda banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena semua pintu kebaikan di tangan Allah. Allah kunci kebaikan di tangan Allah. Yang membukakan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah agar Allah mengkurniakan pada kita semuanya taufiknya untuk diringankan kita dalam menunaikan kebaikan. Dan diantaranya pula jangan berpanjang angan tentang dunia. Dunia ambil secukupnya untuk bekal ke akhirat. Sehingga Anda tidak dilarikan dengan kehidupan dunia yang ada. Dan tentu masih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir Ramadan kita akhir Ramadan yang husnul khatimah, bukan akhir Ramadan yang su'ul khatimah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.